Baik. Allahu Akbar sami Allah. Allah. Arab apa kita langsung dena dia. Benih tak boleh nekem keng tandang ni ke dari kopeng dari takbir cak langsung keker gak kanto sampai kanto kan. Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe. Bitan guna selalu ika bala iman kat diman tempat. Bunten gula tak pada pak kok gula segelero. Keng mun bitan gula mari pada pak sampean tahu be tanggung tibi akhirat. Gula sering mangkireng bini abajeng cangkem mabedai luar. Madhab Syafi'i hadirin, orang bini abajeng cangkem ni kata oleh padeng. Mun cangkem padeng menurut madhab Syafi'i bajeng betal. Tetapi mun ngangkui ruku ke baba senika, sampean sebelum masang ruku kodungan gelu cangkem atau puen. Baru pah ruku na pasang. Jadi kan mangken seberi-beri cangkem mai luar, kendeki akodungan gelu lek-lek, baru ruku na pasang. Mesti diberi dah rumah tak sah. Saya beri kan niat norok pendapat Imam Abu Hanifah sampean. Detik saya terima. Keng madhab lain mereka. Kendeki oba. Paham? Kuda sering mangki boleh rojit masjid kak. Dengan bajang ni kasopon tak apple coat pan asojud. Pakunda ye krikir. Padahal ketika sojud sateja anggota beten kau tu ngadep kiblat termasuk krikik sokoh. Makanya dalam kitab fikih ketika asojud krikik kau tu pelkot. Mun tak pelkot tak sah bajang ah. Saya bisa pelkot. Mun lek kadung gerda tak bisa cek paksa tak kok colpak. Ia mun gerda cek paksa bi. La nukallifu nafsan illa usaha. Syariat ni kata maksud ke orang si orang ni kata bisa bunten pada tak bisa tak nak pakai mun si bisa pelkot mun tak pelkot tak sah. Sering guna mangki kayak lagian abajeng ni kak kriking tak pelkot tapi dengan laki mun bini tahu ni kan di dalam ruku mun tak gimana sujud pas sumpah ruku buka ruku ni wah mun terus dikusoko na maksud kan mun deng bini kan di dalam ruku tetapi sampean jaga tibi karena tak pangki orang kudu sering mangki boleh dengan abajeng ni kata tumak nina hadirin antara rukun situng dan rukun lain ni kekotu pesa mun tak pesa kalau bentuk maknina juga i'tidal bajengata kan banyak dengan bajang kencang Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah Allah ni kata sah karena antara rukun situng dan rukun lain sambung mun tro sah kutu pesa Allahu Akbar ni kambu kelucu agulian kalaban saabitah subhana rabbiyal azim wa bihamdi ambu pada sampean tak cak maca tine cak macak bacaan na sunat king dengan wajib sami Allahu liman hamidah ambu kelu ni ka intisab cek cakulian baru Allahu Akbar catur kadang makin sambung Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar tasah terus kadang betenan ngeneng king tanah ngaku di tasah kia nih kak Allahu Akbar subhana rabbil azim wa bihamdi sami Allahu liman hamid Allah belajar noro benih urus nak kiri hari hari berde sampo dia kan mun tak tuli tek kemarap cerok noro suruh mulai kada gini bini kan baik Allahu Akbar sami Allah Allah Arab apa kita langsung dena dia. Benih tak boleh nekem keng tandang ni ke dari kopeng dari takbir cak langsung keker gak kanto sampai kanto kan. Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Cek neng cak gulian. Sini kan. Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Allah baru lo bab. Alhamdulillah sahabat-sahabatku, barusan kita telah mendengarkan ceramahnya Kiai Khalil Yasin, di mana dalam video ini beliau menyampaikan 3 hal yang sering terjadi ketika orang sholat. Ada 3 hal ini yang dapat membatalkan sholat, yang selama ini kebanyakan kita tidak menyadari bahwasannya 3 hal itu membatalkan sholat. Yang pertama, ketika perempuan itu menggunakan mukena. Kalau mukena zaman sekarang itu kebanyakan dipakainya oleh anak-anak muda itu gitu, atau ibu-ibu. Itu menurut madhab Imam Syafi'i itu tidak sah sholat kita bagi yang perempuan ibu-ibu. Jadi yang biasanya mukena dipasang seperti itu. Yang benar ininya dagunya tertutup. Ya,
Contohnya ya seperti foto ini, ya kan, seperti gambar ini. Itu contoh yang benar. Ya. Kemudian posisi jari-jari kaki ketika sujud. Itu ketika anggap ini ya, kan ada telapak kaki. Ini kan ya, anggap ini telapak kakinya. Ini anggap jari-jari kaki. Nah, ketika kita sujud, ini tidak posisinya tidak boleh lurus, harus tekuk. Ya, harus tekuk gitu. Sekiranya jari-jari kaki itu bisa menghadap kiblat. Menghadap kiblat, jangan jadi lurus. Selama itu masih kita bisa bengkokkan, ya bengkokkan agar jari-jari itu bisa menghadap kiblat. Kemudian yang terakhir yang banyak terjadi adalah di tumak ninah. Tumak ninah, yang namanya tumak ninah itu kan kita harus diam secara total. Diam secara total sejenak, diperkirakan kalau seumpamanya kita ruku ya membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, selama itu perkiraan lamanya seperti itu, atau ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jadi seumpamanya kita gak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, yang penting kita diam, diperkirakan seperti itu lamanya, itu tetap sah. Tapi kalau tidak diam, tidak diam secara total, masih gerak-gerak, walaupun kita baca ya tetap tidak sah. Tapi yang sering terjadi bukan di ruku, bukan di sujud. Yang banyak terjadi itu adalah ketika iktidal. Itu bangun dari ruku. Ini seumpamanya kita ruku. Bangun. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini kebanyakan tangan kita ini tidak diam, ya kan? Sami Allahu liman hamidah. Ini kebanyakan masih bergerak, kemudian kita langsung sujud. Berarti kalau seperti itu kita tidak tumak ninah, maka sholat kita dianggap batal. Yang benar gimana? Ya, sami Allahu liman hamidah, diam total. Selama ukurannya ya seperti tadi. Sekiranya kita membaca tasbih, diam sejenak total. Ini yang paling banyak terjadi itu. Tumak ninah ditinggalkan ketika iktidal. Bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Ini rata. Kebanyakan ini. Nah, mulai sekarang, mari kita perhatikan betul agar sholat kita ini sah, dan dengan harapan tentu agar sholat kita ini diterima oleh Allah. Jadi syarat-syarat dan rukunnya kita penuhi dulu, baru kita mengharap apa yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah. Tapi kalau sudah syarat dengan rukun tidak terpenuhi, ya kan, jangan kita mengharap sholat kita itu akan diterima apa tidak, ya kan? Karena sudah tidak memenuhi syarat. Tapi mudah-mudahan kita mulai saat ini bisa hati-hati dan bisa memperhatikan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Dan mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.